Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Silvilia. Iya teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi latihan soal dan pembahasan tentang kehamilan part 2. Jadi jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian ya. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu muda lelah, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5, TFU 30, DJJ 164 kali per menit, HB 10 gram, protein urinnya negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jadi teman-teman, patokan kita adalah denyut jantung janin pada kasus menunjukkan angka 164, menunjukkan bahwa janin mengalami fetal distress atau takikardia. Sedangkan kita sebagai bidan, kompetensi dan kewenangan bidan pada kasus kehamilan fetal distress adalah segera melakukan rujukan ke rumah sakit atau PONEK. Nah, sebelum merujuk ke rumah sakit, bidan harus melakukan tindakan awal untuk stabilisasi atau pertolongan awal dengan cara melakukan resusitasi intrauterin. Jadi menurut saya jawabannya adalah C, resusitasi intrauterin. Cara melakukan resusitasi intrauterin seperti memastikan ibu mendapat pasokan oksigen yang cukup, memastikan asupan cairan ibu memadai dengan pemberian cairan lewat infus, mengubah posisi ibu dengan memintanya untuk berbaring miring ke kiri. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tekanan rahim pada vena besar dalam tubuh yang dapat mengurangi aliran darah pada plasenta dan janin. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadinya 80, pernafasan 20, suhu 36,5, TFU 34, DJJ 105, HB 11 gram, dan protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi data fokus kita adalah pada DJJ janin yaitu 105. Jadi menurut saya jawabannya adalah A, gawat janin, karena gawat janin atau fetal distress bisa ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti mekonium kental berwarna hijau. Denyut jantung janin normalnya adalah 120-160 kali per menit. Jika denyut jantung janin berada di atas 160 kali per menit berarti takikardi, atau jika di bawah 120 kali per menit berarti bradikardi. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5, TFU 34, DJJ 100 kali per menit, HB 10 gram, protein urin negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Jadi dari pilihan jawaban di atas, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah A, pola denyut jantung janin. Jadi kenapa pola denyut jantung janin memerlukan evaluasi ulang? Karena denyut jantung janin hanya 100 kali per menit dan mengarah ke bradikardi atau termasuk gawat janin.
Lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kalinya ke BPM dengan keluhan tidak haid 2 bulan. Hasil anamnesis, menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20, TFU belum teraba. Hasil pemeriksaan penunjang HCG urin positif. Fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memastikan kehamilan ibu. B. Deteksi dini kelainan letak. C. Membangun hubungan baik. D. Adaptasi penerimaan kehamilan. Dan E. Pencegahan emesis gravidarum. Jadi teman-teman, menurut saya jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Membangun hubungan baik. Karena apa? Fokus kunjungan awal pada pemeriksaan kehamilan adalah untuk membangun hubungan komunikasi yang baik antara bidan dan klien. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 24 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20, TFU setinggi pusat. Balot temen positif, DJJ 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya A. Hemoglobin, B. Glukosa urin, C. Reduksi urin, D. Inspekulo, dan E. USG. Jadi teman-teman, dari keluhan pasien yang merasa sering lelah dan mudah mengantuk, sehingga kita memerlukan pemeriksaan penunjang meliputi hemoglobin. Jadi jawabannya A. Hemoglobin. Untuk menunjang diagnosis dan rencana asuhan pada kasus tersebut, kita sebagai bidan memerlukan pemeriksaan HB. Apakah keluhan yang dirasakan disebabkan karena anemia atau tidak? Soal berikutnya nomor 6. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, hamil 37 minggu, datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20, TFU 30, puka, kepala belum masuk PAP, DJJ 120 kali per menit, dan HB 10,5 gram. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Untuk pilihan jawabannya, A. Bayi besar, B. Anemia ringan, C. Anemia berat, D. Panggul sempit, dan E. Hipotensi. Jadi dari soal di atas yang perlu digarisbawahi adalah hasil pemeriksaan hemoglobin atau HB, yakni 10,5 gram %. Normalnya pada kehamilan trimester 1 dan 3, kadar hemoglobin normal di atas 11 gram %. Jadi di sini jawabannya adalah B. Anemia ringan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan lemah. Hasil anamnesis, sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan, tampak lemah, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20, TFU 30, puka, kepala, DJJ 120 kali per menit, dan HB 10 gram. Bidan memberikan tablet Fe dan asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? Untuk pilihan jawabannya, A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu,
D 4 minggu, dan E 5 minggu. Jadi teman-teman, untuk evaluasi keefektifan pemberian Fe dan asam folat sebaiknya dilakukan 1 bulan kemudian atau 4 minggu. 1 bulan setelah pemberian Fe dan asam folat, bidan perlu melakukan pemeriksaan hemoglobin kembali. Jadi di sini jawabannya adalah D 4 minggu. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya teman-teman. Seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 hamil 24 minggu datang ke BPM untuk kunjungan kehamilan. Hasil anamnesis, gerakan janin aktif dirasakan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,6, DJJ 140 kali per menit, balut temen positif. Berapakah TFU yang sesuai pada kasus tersebut? Untuk pilihan jawabannya, A. Setinggi pusat, B. 3 jari di atas pusat, C. 3 jari di bawah pusat, D. 3 jari di atas simpisis, atau E. Pertengahan pusat sampai PX. Jadi teman-teman, di soal nomor 8 ini, karena kehamilannya 24 minggu, maka TFU yang sesuai pada kasus tersebut adalah A. Setinggi pusat. Ya teman-teman, kalau yang B 3 jari di atas pusat itu masuk usia 28 minggu. Kalau 3 jari di bawah pusat adalah masuk 20 minggu. Dan 3 jari di atas simpisis itu masuk 12 minggu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang perempuan umur 26 tahun G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke BPM dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadinya 80, pernafasan 20, suhu 36,6, TFU 28 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif. Rencana asuhan apakah yang diberikan pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya, A. Tungkai ditinggikan saat tidur, B. Tidur dengan posisi semi-voller, C. Tidur menggunakan kasur yang lunak, D. Jalan-jalan waktu pagi selama 1 jam, dan E. Anjuran merendam kaki dengan air hangat. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah A. Tungkai ditinggikan saat tidur. Kenapa saya memilih A? Karena ibu hamil dengan keluhan tungkai bengkak seperti ini akan mereda dengan posisi kaki lebih tinggi. Karena sudah menjadi fisiologisnya, pembuluh darah balik pada ibu hamil tonusnya menjadi lemah akibat pengaruh hormon progesteron. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Seorang perempuan umur 28 tahun hamil 32 minggu datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 88, pernafasan 20, suhu 36,6, TFU 30 cm, DJJ 148 kali per menit, presentasi kepala 3/5. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya, A. Ibu sering minum air putih, B. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus, C. Peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil, D. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kencing, dan E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Jadi teman-teman, menurut saya jawaban yang tepat adalah E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Karena fisiologis kehamilan
pada trimester 3 adalah terjadi penurunan bagian bawah janin atau kepala yang akan menekan kandung kemih. Nah, sehingga kapasitas kandung kemih akan berkurang. Jika kandung kemih terisi air sedikit saja, maka ibu akan merasa ingin berkemih. Ya teman-teman, itu tadi latihan soal dan pembahasan tentang kehamilan di part 2 ini. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan tunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.